Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat Islam dan dijauhkan dari kekafiran sampai kita tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk dukung dengan subscribe channel-channel dakwah Islam lainnya seperti channel saya ya, Joko Waras, spesialis uji emisi para murtadin. Lalu ada channel Natalia Iriani, yaitu channel mengulas tentang kisahnya mu'alaf Natalia Iriani. Lalu ada debater muslim cantik, kita bisa tonton debat-debatnya di Riva Mau TV. Lalu ada juga channel Salam Akal Sehat yang dibintangi oleh kristolog jenius, yaitu Master Sugi. Lalu kalau kita mau belajar kajian-kajian Alkitab bahasa originalnya, kita bisa tonton channel Yonatan Nandar. Dalam kesempatan kali ini kami menampilkan sebuah debat yang sangat seru, sangat asik, dan sangat mengguncang jiwa. Nah, debatnya ini bagaimana? Mari kita tonton bersama-sama. Yuk kita tonton. Ini bahas apa ya? Mohon mengetahui ini ya, bahas apa ini ya? Luka Colius niru-niru suara saya. Yang dibahas ini bagaimana umat Islam bisa diselamatkan sedangkan nabinya sendiri belum selamat. Dia masih didoakan oleh umatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini persoalannya yang sedang dibahas. Harusnya kalian bersyukur kaca menjelaskan ini daripada kalian mati masuk neraka. Kaca tidak menjelekkan Islam, cuman meluruskan umat-umat Islam yang sudah jauh dari Al-Quran. Begitu. Siapa yang jauh ya? Menurut saya kamu yang jauh kece ya. Kenapa itu jauh? Menyembah kolor ya. Itu tertulis terkutuklah orang yang disalib, masih saja disembah ya. Kamu ini pinter atau agak blow on dikit ya? Saya kagak tahu nih ya. Umat Islam ini akan rugi mati kekal di akhirat. Muhammad bin Abdullah itu masih didoakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Logika akal sehat, bagaimana orang masih didoakan bisa menyelamatkan umatnya? Bagaimana umat Islam diselamatkan dengan menyebut-nyebut Muhammad bin Abdullah, Nabi Agung, Nabi Mulia? Logika kalian tuh bagaimana? Apalagi orang Indonesia belum kenal icik-icik mau diselamatkan. Bagaimana mungkin dia sendiri masih didoakan belum selamat? Menurut Alkitab yang sudah pasti keselamatannya itu Yesus. Ikut Yesus pasti ketemu jalan yang lurus. Tidak usah takut murtad. Ya. Nggak usah takut murtad. Daripada berislam mati masuk neraka. Saya contohkan nih, surat 107 Al-Maun ayat 4. Fawailul lil muslimin
alladzina hum an salatihim sahun. Artinya apa? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholat lalai. Apa itu lalai? Tidak paham yang dibaca pada waktu sholat. Alladzina hum yura'una, mereka itu yang sholatnya ria. Bagaimana sholat ria? Sebelum melakukan sholat teriak-teriak dulu pakai loudspeaker kanan kiri atas bawah. Itu ria, saudara. Kalau mau tahu, ria itu ingin didengar orang, ingin dipandang orang, mau menyembah Tuhan. Itu ria. Makanya tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Umat Islam itu disiapkan untuk neraka tempatnya. Kalau tidak mau bertobat, kalau tidak mau pindah dari ajaran itu kepada ajaran Yesus Kristus yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Nasrani juga akan menyesal, ya. Kenapa dia menyesal? Buka Matius 4:10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis." Siapa yang iblis? Itu Cornelius, ya. Sebab ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan, ya, bukan kolor. Allahmu hanya kepada sajalah kau berbakti, ya. 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Begitu kece. Pada hari ini terakhir banyak orang yang akan berseru ke Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Siapa itu namamu? Itu Tuhan, kece, ya, bukan Yesus. 7:23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kece, kata Yesus ini, ya, kece, ya. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, ya. Itu jelas kamu sudah ditulis sama Yesus itu, kece. Kasihan, ya. Bagaimana Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya, sedangkan dirinya sendiri masih didoakan oleh umatnya? Dan tidak ada ayatnya Muhammad di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan menjadi penyelamat. Tidak ada. Berarti pengikut Muhammad bin Abdullah akan sia-sia. Bagaimana Yesus mau menyelamatkan, kece, ya? Dia ajak manusia. Bagaimana orang Nasrani bisa diselamatkan oleh manusia, ya? Bagaimana itu? Gak bisa itu, kece, ya. Itu bertentangan dengan Bible. Kamu ditampar Bible sendiri. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga kamu berdusta, kece, ya. Bukan anak manusia sehingga kamu menyesal. Itu jelas di Bible, ya. Bukan saya itu, kece. Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus kemanusiaannya jelas tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa berdaya apa-apa, tapi Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah wadah daripada Allah itu sendiri, yang disebut bait Allah. Ya, kalau dipandang secara akal sehat, logika, nggak bisa nyambung lah. Kenapa? Saya contohkan zaman dulu Musa. Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Balik lagi tentara Fir'aun maju ke depan lautan. Kemudian doa Musa dijawab Tuhan, mengangkat tongkat, laut terbelah dua.
Logika enggak air bisa terbelah dua jadi jalan? Makanya jangan pakai logika kepada Yesus, itu harus imani saja. Kalau ada tertulis di Alkitab Yesus akan turun lagi, imani. Nggak usah logika-logikaan. Karena Yesus itu adalah Tuhan, cuma yang mengambil gambar manusia, itu saja. Makanya baca Alkitab itu jangan seayat-seayat, memang jadi kontroversi. Dan jangan juga bertanya dari Alkitab ingin mendapat jawabannya ada di Quran, nggak mungkin. 600 tahun setelah Yesus meninggal, Al-Quran baru ada. Itu Al-Quran itu baru ada. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang kontradiksi ayat atasnya dengan ayat bawahnya. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 61 berbicara apa dan ayat 62-nya berbicara apa. Beda konteks, baru 2 ayat. Orang cerdas pasti murtad mendengarkan apa yang Muhammad KC sampaikan. Jelas ya? Begini KC ya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dibaptis oleh Yohanes? Seharusnya Yohanes dibaptis oleh Yesus. Matius 3:1-3 ya. Begitu KC. Yesus dibawa dan dicoba iblis, seharusnya Yesus yang cobain iblis. Ini kebalik, iblis yang mencobai Yesus. Matius 4:1. Iblis membawa Yesus, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Matius 4:5. Seharusnya Yesus yang bawa iblis. Ya, begitu. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Maka berkatalah Yesus padanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4:10 Aceh. Yesus suruh melakukan menurut kehendak Tuhannya. Bagaimana? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan masuk neraka. Aceh ya. Yesus mengaku utusan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut dia yang mengutus aku. Dibolak-bolak balik masih begini KC, dia tetap utusan ya. Dipelajarin dulu tuh di BLOS. Dia bukan, Yesus bukan tidak ada beraya, mati dibunuh karena kasih. Oleh karena itu waktu disalib mengatakan, ya Aba ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maksudnya tidak tahu bahwa dia itu Tuhan. Begitu. Makanya dibuktikan dengan apa? Pada waktu Yesus melepaskan nyawanya, bait Allah, tirai bait Allah terbelah 2 dengan sendirinya. Itu kan menunjukkan ajaib, dia benar-benar anak Allah. Begitu. Anak Allah, bukan anak Tuhan, bukan anak hantu ya. Kalau dia anak Tuhan ya, kenapa kamu sembah anak ya? Begitu KC. Kalau kamu pintar ya, ini kebalik, ini anak yang disembah ya. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus ya, tanda membuka ya. Yesus ini yang bicara KC ya, bukan saya ya. Janganlah engkau membongkar aku ya, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan pada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu,
berarti bapak kita kece ya, kepada Allahku dan Allahmu ya, nggak ada itu Yesusmu dan Yesusku, nggak ada itu kece ya. Kasihan orang-orang Israel Yahudi ya, di mana Yesus menjalankan misi kerasulannya tentang kenabiannya. Yesus itu bukan Tuhan ya kece. Ya terserah yang menilai ya. Kalau kata saya Yesus Tuhan ya sudah, Tuhan dia, tidak bisa diganggu gugat. Kamu orang nggak percaya ya susah, ya udah nggak apa-apa. Kamu tidak percaya buat kamu silakan. Tapi kan PN ini sering disiarkan di YouTube kan oleh si Zulkifli Abbas biasanya. Yang penting saya menyampaikan kebenaran didengar oleh orang lain, yang cerdas pasti murtad, itu saja. Kalau kamu tidak percaya Yesus Tuhan ya terserah, suka-suka lo. Neraka juga kamu kok, bukan saya. Saya cuma ngasih tahu gitu. Tadi saya tanya Pak Lamsen ya, kamu beda. Kalau Lamsen bilang jelas Yesus bukan Tuhan ya, saya ada rekamannya, mau saya putar ke sini ya. Kamu membantah pendeta ya, jelas Pak Lamsen bilang siang tadi Yesus bukan Tuhan katanya ya, Yesus hanyalah manusia ya. Ini bandel kamu ya. Muhammad bin Abdullah itu bukan penyelamat dan tidak bisa memberi syafaat. Kalau omongan kaca dianggap salah, coba tunjukkan ayatnya kalau ada Muhammad bin Abdullah bisa menyelamatkan. Itu saja ya. Tidak ada ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan. Kalian semuanya cuma menjawab dengan apa? Kepribadian, kelakuan, apalagi tadi yang pertama tuh siapa? Kece ini TKI. Mau apa? Nggak ada hubungannya dengan diskusi ini, dengan perdebatan ini, nggak ada hubungannya. Yang perlu kalian keluarkan itu ayat yang ditanyakan Kece. Di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah itu menjadi penyelamat? Itu saja pentingnya. Dan bukan cerita hoak. Itu yang kamu katakan itu asumsi, tidak ada ayatnya di Alkitab. Maka kamu bilang hoak karena kamu orang tidak beriman, orang tidak percaya. Ya kamu bagaimana mau beriman kepada Alkitab? Al-Quran sendiri tidak diimani, tidak dipercaya. Maka saya buka bahwa di Al-Quran ini tidak ada nama Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah akan menjadi penyelamat, tidak ada. Kalau apa yang dikatakan Kaca ini fitnah, coba tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya? Surat apa? Ayat berapa? Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat atau pemberi syafaat? Coba tunjukkan ayatnya. Kalau bisa menunjukkan ayatnya, berarti apa yang dikatakan Kaca itu benar fitnah. Tapi kalau kamu tidak menemukan ayatnya, apa yang dikatakan Kaca renungkan dan tinggalkan ajaran yang akan membawa kamu ke neraka. Begitu saja dari saya, mah gampang kok. Gampang. Ya. Ayo Kace, jangan lari-lari nih ya. Ini saya bertanya dari tadi, nungguin kamu ya. Ini kemana nih ya? Lari ke sini, lari ke situ. Orang kudus ikut orang gila ya. Orang gila ikut orang kudus, menganggap Tuhan digantung itu Tuhan ya. Kagak ada itu Kace. Bagaimana perintah Bible sebenarnya? Yaitu sholat. Bukan Muhammad yang membawa kitab Al-Quran, tetapi Isa juga membawa Al-Quran Kace ya. Sama seperti Nabi Muhammad ya.
Apa itu yang di dalam Bible? Nabi Ezra 10:1 melakukan sujud. Nabi Yosua sujud juga. Yohanes 5:14 Nabi Daud sujud. Mazmur 9:6 Nabi Harun sujud. Nabi Lut sujud. Nabi Daniel sujud. Nabi Musa sujud. Nabi Abraham sujud. Ya kan, Cek? Lalu sujud ialah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Kejadian 17:3 Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Keluaran 3:48 itu jelas, Cek, ya. Aduh, orang sudah takiyah semua, sudah tidak bisa menjawab pertanyaan, sudah tidak bisa menunjukkan Muhammad bin Abdullah akan menjadi penyelamat, jadi ngelantur kemana-mana. Ini di sini di grup dialog teologi nggak ada yang pinter ya orang Islam ini. Cuma bisanya bertanya giliran ditanya pada kabur. Udah kacau terus, nggak jelas kamu. Kamu nanya nggak pakai dalil ya. Kalau nanya itu pakai dalil, Cek, ya. Kalau pelintir begitu bisa saya, Cek, ya. Gampang itu. Kamu kira saya nggak bisa pelintir Bible, ya? Nggak pakai ayat kayak gitu, nanya kayak gitu, bisa saya, Cek, ya. Itu cetek bagi saya, Cek. Ayo kita pelintir masing-masing kitab kalau mau, ya. Lebih jagoan kamu atau saya, ya. Saya bisa itu pelintir ayat kamu juga. Kamu kira saya kagak bisa? Kalau pelintir kayak kamu, ya, gampang itu, Cek. Saya pelintir seperti kamu. Kamu kira saya kagak bisa, ya? Ini jawaban anak SD, ya. Siapakah anak Daud yang kedua? A. Klieb 2 Samuel 3:2-3. B. Daniel 1 Tawarik 3:1. Soal kedua, ya, Cek. Di Yerusalem Daud mengambil beberapa gundik atau tidak? A. Ya, Daud mengambil berapa gundik dan istri? 11 Samuel 5:13-16. B. Tidak, Daud hanya mengambil berapa istri saja? 1 Tawarik 14 ayat 3-7. Berapa anak Daud dari gundik Yerusalem? A. 11 orang. Samuel 5:13-6. B. 13 orang. 1 Tawarik 14:37. Ya, kamu tinggal contek A atau B, ya. Menuntun orang gila harus gila, ya. Itu Cek gila, harus gila itu lawannya, ya. Kalau dia ngawur harus ngawur. Alah, mana yang mau nyekat Cek? Mau nyekat bagaimana? Ditanya ayatnya di mana Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan, sampai saat ini belum pernah ada jawaban yang benar. Jadi ngomong mau sekak apanya? Sekak itu ketika pertanyaan dijawab dan tidak bisa bertanya lagi, itu sekak namanya. Di mana ayatnya Muhammad akan menjadi juru selamat? Kan tidak ada. Kalian tidak bisa jawab. Di mana ayatnya Muhammad akan turun memberikan syafaat kepada umatnya? Kan tidak jawab. Itu sekak namanya. Bagaimana pertanyaan menyekak, Cek? Begini, gampang susah, tapi susah, ya. Ini anggap aja kamu sekolah sama saya, ya. Tuhan menyesal atau tidak? A. Tuhan tidak punya sifat menyesal. 1 Samuel 15:29. B.
bilangan 2, 3, 1, 9. B. Tuhan menyesal dan pilu hati karena telah menciptakan manusia yang akhirnya cenderung berbuat jahat di muka bumi. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ya. Tinggal jawab C, A, B ya. Itu conteng aja. Kalau ada yang salah kita hapus itu Bible. Kalau Tuhan yang perintahkan, saya akan lakukan itu minum racun. Tapi kalau kamu yang perintahkan, siapa kamu? Kamu kan iblis yang memerintahkan orang supaya terjebak mengatasnamakan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan kepada saya akan lakukan, pasti saya selamat. Begitu. Kalau kamu perintah supaya minum racun, siapa kamu? Nah, disinilah saya paham, kamu itu iblis yang menghalang-halangi orang mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Begitu. Iblis kan tidak senang kalau orang lain masuk surga. Ya. Karena kamu akan membawa ke neraka. Contoh, Al-Quran surat 107 Al-Maun ayat 4 berkata, Fawailul musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Tapi yang kamu lakukan sholat terus, baca-baca terus, bahasa Arab terus, ya kamu yang akan masuk neraka. Kamu akan kembali ke neraka. Makanya banyak-banyaknya merekrut umat supaya sholatnya berjamaah. Begitu. Kalau tidak berjamaah, tidak diganjar. Ribet amat. Harus berbahasa Arab lagi. Ya kan? Diharuskan berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab, nggak diterima sholatnya. Kacek ya, kamu tidak ikut Yesus itu Kacek. Saya sudah bongkar sebelumnya, Ezra juga sholat ya. Kenapa Ezra itu sholat Kacek ya? Coba jelaskan dari dulu kalau kamu mampu ya. Ezra sholat, tadi saya kirim itu VN-nya ya. Ibrahim sholat, kamu kagak mampu menjelaskan kepada saya ya. Ayo sini, Kacek lawan Kacek nih ya. Oke teman-teman, saya pindah ke GOD, grup orang dewasa ya. Di sini udah pada ngantuk, udah pada tidur. Terima kasih ya. Lari dulu atuh ya. Ini saya belum kelar. Kamu lari ke situ, lari ke sini ya. Kenapa? Takut kehilangan donasi ya. Bilang aja dulu, saya bilang sama kamu, kalau kamu nggak mampu, inbox aja ya pribadi. Kacau lius, saya nggak mau ladenin kamu ya, karena saya takut. Begitu Kacek.